teman-teman harus hati-hati, jangan sampai salah obat untuk penanganan penyakit apapun, apalagi PMK. Jadi kita tidak boleh salah diagnosa dan tidak boleh salah obat. Termasuk tadi yang kita tidak boleh formalin. Jangan sampai disemprot formalin, karena formalin itu membunuh jaringan peredaran darah dan jaringan tubuh. Itu akan mematikan dan akan mempercepat copotnya kuku. Yang kedua, untuk mulut sama hidungnya semprot pakai garam, campuran garam sama sitrun atau sitrit acid. Bahan kue itu dicampur NaCl juga boleh. Itu bersihkan, obatinya pakai itu. Insya Allah. Untuk kaki yang lebih mudah, saya sarankan beli alkohol sama betadin dan sejenisnya, campur. Tujuannya untuk apa? Alkohol NaCl itu untuk sterilisasi, untuk membersihkan luka. Betadin dan sejenisnya itu untuk antibiotik dari luarnya. Sapi ini ambruk neng arep kandung kono. Truk loro parkir dan benak ke sapi ambruk neng kono. Wah, aku. Iya. Masker semprot. Waduh, kandangnya kono. SOS. Tapi ya, infonya Koim berdasarkan pengalamannya bukan airborne, karena Koim sering itu toh, jadi ya memang dia sapi ke sapi. Menurut Mas Koim, karena Mas Koim kan sering riwari ke PMK. Aziz, iya. Sering kontak. Minggu itu tidurnya di kandang Mas Aziz. Padahal dia membeli sapi-sapinya PMK berburu, baik di kandangnya sendiri maupun berburu di peternak sekitar, dibawa ke Cirebon. Daripada dari Wariwi nunggu uangnya cair, nginep di kandangnya Mas. Sebenarnya sih, misalnya sapi kelihatan udah agak gejala udah, nah itu apa? Saya itu ada 3, 4 termasuk yang tak potong. Nah, 4 sering tak potongnya jelas empuk bukan. Gitu. Yang satu di kandang sana yang pegonan itu, tapi mau beler. Terus tak obati 2 hari kami ngajet. Nah, Pak Le, beler metu getah Mas. Esok-esok kecukupan. Ya Pak Le napa? Wah, entek atiku langsung kan. Neng kene. Wes, putih mari ternyata enggak tahu. Berarti gejala itu Mas? Bukan. Nah, itu memang walaupun gejala wes nyebar semua. PMK Mas. Nyebar. Karena daya tahan tubuh Pak Le itu lebih tinggi daripada yang lain. Wirik saya ramu mengenai Pak Le itu. Terus tak injek antibiotik sama vitamin naik kan lagi jamuni hari. Itu apa Mas indikasinya? Masuk angin biasa? Ya tetap ada infeksi, dari pernapasannya ada infeksi. Tapi gejala PMK ngocros itu enggak. Terus yang sebenarnya Pak Le, tahu-tahu pagi-pagi Depro. Wah, wis ngono kuwi entuk wis aku wis rawan standby ya gitu. Obat siapke, sontek tas. Esok sapi mangan merdeka akhir baru merdeka. Minimal tuh hidungnya ya. Kalau dia kelihatan yang ada ringan kepala ya. Yang danger kan kakinya tuh. Iya. Itu nih kalau ini belum secepat ya dieksekusi obat tadi. Wah, jalan itu. Gini Pak. Yang pertama, yang paling cepat itu dari info teman-teman kan dari liur. Dari liur sama airborne tadi udara dekat. Lewat pernapasan sama pencernaan. Kalau sudah kena mulut sama hidung, itu 2 item utama paling cepat penyebaran di situ. Pernapasan, seluruh tubuh butuh jalur pernapasan. Pencernaan juga kayak gitu. Terus masuk. Kenapa prediksi saya? Kenapa kok mengarahnya ke kuku? Ada yang namanya wetland kuku itu rentan antara, yaitu tadi kuku itu antara hidup sama enggak. Di situ ada jalur pemutusnya. Paling ringkeh kan yang kono. Padahal semuanya sudah diserang ya. Semua begitu masuk lewat pernafasan sama pencernaan, otomatis seluruh tubuh mudah. Karena virus mengalir dalam darah itu. Mengalir ke pernafasan sama ke pencernaan kan wes pencernaan fungsinya untuk seluruh tubuh. Pernafasan juga oksigen untuk seluruh tubuh. Cuman yang terdeteksi mulut dan kaki
jenenge akhirnya PMK. Bukan PMK kok ya, lambungnya sudah tahu. Karena yang sapi pinggir kali itu sampai sekarang dari mulut kakinya masih sembuh, dari pencernaan itu belum bisa ternyata dengan baik, Mas. Iya, Mas. Mindset terus, Gini, Mas. saya ada pengalaman juga yang kebanyakan memang sapi jumbo, Mas. Sapi jumbo diobati, sudah mau berdiri makan, tapi nanti 2-3 hari kemudian ngedrop lagi. Karena si peternaknya panik, Mas. Habis 2 hari nggak mau makan, begitu mau dicombor, dia nggak bisa nyombor banyak. Karena kakinya sakit, digenjot nggak berani. Tetapi dia butuh asupan nutrisi tinggi. Kok lemes meneh, ijek meneh, munggah meneh, lemes meneh. Akhirnya ya udah telepon, udah naik jumbuan. Kalau memang sudah 2-3 kali terulang, eksekusi. Tapi yang di kandang madu, alhamdulillah kan ada yang lolos jumbuannya, Mas. Beberapa ekor lolos. Aman. 3 yang nggak lolos dia. Karena wis wah itu semua keserang kandang madu itu. Tapi kan begitu pertama aku antisipasi, Om Budi langsung, Om aku ikut obatnya. Om aku ikut, polanya apa? Dia ngitung jamu telur bebeknya itu tak 1000 butir habis itu untuk satu kandang. Ekor itu. Berapa ekor? Ada kali 60 ekor. Telur bebek. Telur biasa. Termasuk PO jumbonya yang masuk ke kepresidenan itu kena. Tetapi begitu pemulihan tes lab negatif. Jadi itu abadi bisa udah itu ya Mas. Ya semua, Mas, saya tidak bisa memprediksi pasti obat apa yang ini. Ya intinya cuma naikkan daya tahan tubuh. Kekebalan tubuh. Ya. Yang saya lebih percaya lagi, saya bilang kayak mukjizat, keajaiban. Saya bilang keajaiban. Tidak bisa tak pikir dengan logika. Saya itu cuma begitu isu, begitu saya yakin ini benar ada, terus aku pasrah. Ya Allah, saya pasrah. Ini saya ada amanah dari orang-orang yang benar-benar percaya ke saya. Bantu saya ya Allah untuk menyelamatkan ini. Tapi dengan kerjaan pakai logika manusia ya tak all out, Mas. Saya nggak mau nanggung spekulasi obat ini dulu yang murah dulu, saya nggak mau. Saya pikir ibarat kita perang. Kita perang melawan negara lain yang kita tidak tahu kekuatan musuh, Mas. Terus nggak mau aku pion dulu tak joke, bommu sing paling ampuh apa tokno karuan, kalah menang. Ya kan? Ini terus ada informasi lebih akurat lagi. Terus, ya kan? Kita mau berantem sama orang. Di rumah ada peso, ada silet, ada cutter. Lawanmu nggawa apa nggak ngerti, nek kowe duwe bom ya bommu gawonen. Minimal jangan panik. Ya. Kedua, sedia paling sebelum hujan obat-obatan. Informasi. Sigap. Gerakan cepat tuh. Yakin terus progres. Yang keempat ya sabar, berdoa ya, ikhlas. Itu Kalau formalin itu tadi salah ya Mas? Formalin kurang tepat ya? Saya bilang salah, enggak, kurang tepat. Harus pas penempatannya. Ada manfaatnya juga formalin, tetapi ya itu untuk membuat kerasnya kuku akibat kuku dimatikan. Tetapi itu kan sebaiknya cuma di ujung kuku, Mas, bukan di ujung kuku. Nah kebanyakan teman-teman formalin disemprotkan ke tempat lain. Nah saya bilang ada antara kaki sapi yang mau menuju kuku, itu yang dibilang wetland, garis putihnya itu, Mas. Itu area paling rentan karena di situ titik terakhir penyaluran nutrisi dari tubuh ke kuku. Nek di situ ada luka disemprot formalin ini bisa mengalir lewat jaringan darahnya kan. Keliling ke situ ya itu mati semua. Formalin itu pengawet kok. Malah jadi coplok itu ya. Iya, begitu apa namanya? Begitu jalur nutrisi begitu jalur nutrisi diputus dari tubuh ke kuku, ya sudah tidak ada ikatan lagi. Otomatis mati. Kuku aja yang panjang yang ujungnya mati. Kenapa saya bilang mati? Mau dipotong sudah nggak berasa.
Lah itu ditembak formalin, disemprot formalin ya dimatikan dari ujungnya toh Mas. Dimatikan dari ujungnya. Iya, jadi akibatnya fatal. Tapi sekarang sih jangan udah santai, tetap aja waspada Mas. Tidak boleh santai, Nggak boleh santai. jangan menyepelekan. PMK belum berlalu. PMK belum berlalu. Kenapa saya bilang belum berlalu? Kita tidak tahu persis obat PMK apa. Vaksin pun tidak semua bisa menerima. Keterbatasan vaksin juga sangat menentukan. Dan yang divaksin pun tidak menjamin itu bisa terbebas dari PMK. Karena kinerja vaksin di dalam tubuh sapi itu belum tentu bisa maksimal. Di saat volume vaksin yang masuk yang tercerna di tubuh itu belum mampu melawan virus yang masuk, itu tetap masih kalah sapinya. Itu kan cuma usaha antisipasi. Usaha antisipasi. Yes, saran saya cuma itu. Kesehatan sapi sendiri, imun tubuh, performanya diperkuat dengan keseimbangan nutrisi, kebersihan, pola pakan yang benar. Itu. Karena semua penyakit apapun itu obat paling ampuh dari kekuatan tubuh kita sendiri. Obat luar itu cuma membantu. Lebih baik menjaga ya. Menjaga. Ini ngomong-ngomong harga sapi di sana. Harga sapi rancung. Coba jengok. Bisa melambung tinggi karena keterbatasan stok. Induan pada mati. Indukan mati, pedetan mati, bakalan mati, jumbuhan juga banyak yang terpapar dan prediksi saya korban PMK lebih banyak dari sapi yang buat korban Idul Adha. Karena pedalaman aman. Saya percaya. Karena pedalaman Ambon. perlawanan. Kalau di tempat Pak Haji ada yang ini Pak. Sama kita juga awal tadi kan alhamdulillah berapa ekor, kurang lebih 100 ekor gitu. Tapi satu kena saya anggap semua kena. Tapi alhamdulillah sama tim Tambun semua karyawan ya sigap. Saya juga prepare obat. Kalau itu teman-teman obat ini obat itu, kita sih udah jauh-jauh hari nih udah ngeker-ngeker gitu, udah jaga di parit, perang badar gitu. Kita alhamdulillah gitu. Tapi yang kena saya di Tambun ya, sapi udah laku. Tapi alhamdulillah kepotong, kejual daging gitu. Kalau pedet 2 ekor, pedet yang baru lahir, saya maklum karena induknya kan lagi sakit ya PMK gitu. Kedua ada lagi yang metal Eva Cross gitu, hairfall gitu ya, umur setahun, ya nggak selamat, ditinggal ngarit. Saya udah panggil tukang jaga, udah Manilape. berarti belum rezeki. Iya. Tapi intinya dari PMK ini kita harus semua pada belajar. Intinya sabar, silaturahim tetap, informasi, obat-obatan kita udah pada tahu, minimal prepare. Misal ada 10 ekor, kita harus ada obat antibiotik, demam, Obat vitamin. Insya Allah itulah minimal itulah. Ya, ini PMK nih belum berlalu. Dan yang perlu diperhatikan gini, untuk ketersediaan obat jangan mengukur belum tentu kena, harus berhitung jumlah ternakan kita itu berapa, jumlah hewan itu berapa. Sediakan obat sesuai dengan jumlah, seandainya dianggap itu kena semua. Karena apa? Di saat kita cuma nyetok sedikit, ya kalau obat masih ada stok dijual. Kalau tidak ada kita mau cari di mana? Kalau pengalaman Mas Amin, ketersediaan ada atau susah Mas? Semakin susah. Selain susah, harganya tinggi. Bisa 2-3 kali lipat. Mas. Oh, obat untuk sapi itu. Obat. Tadi yang harga sapi semanggung. Harga sapi itu Mas, ada yang murah karena peternaknya panik Mas. Di daerah sekitar kena dia panik, Jual murah. ya mau nggak mau dijual daripada dia harus spekulasi arang melawan MPMK. Tetapi Menyerah dulu. tetapi yang berpikir habis ini kita selamat dari PMK, stok sapi tinggal sedikit. Yang namanya barang dagangan, kalau stok itu tidak mencukupi kebutuhan, pasti harganya tinggi. Hukum dagang. Nah, saya pun alhamdulillah pelanggan Sohibul Korban kami
sudah mulai berkomunikasi lagi untuk booking tahun depan. Kira-kira ini untuk PMK ini sampai kapan? Belum bisa terprediksi. Belum bisa ya. Belum bisa terprediksi. Nah, ini satu lagi titipan dari teman-teman itu yang paling banyak ditanyakan. Kira-kira kemarin itu biaya operasional untuk penanggulangan PMK di kandang pedalaman itu hingga kisaran berapa itu? Enggak cukup 1-2 juta. Rekor. Enggak, dari keseluruhan. Jadi ada kok saya nota belanja obat itu sekali belanja 2 juta, 3 juta setengah. Kayak beli jamu-jamuan juga tidak sedikit, tetapi memang saya sengaja tidak menghitung detail. Itu saya bilang itu pengorbanan saya. Yang namanya pengorbanan kan kita tidak perlu tanam kanan. Dan yang saya yang saya antisipasi ini, saya lebih fokus ke sapi-sapi yang udah laku. Dan itu memang saya tidak mau mengecas ke pembelinya, ke yang punya sapi, karena itu memang sudah akal saya berusaha untuk merawat semaksimal mungkin kemampuan saya. Dan alhamdulillah kemarin saya masih mampu untuk beli obat itu. Ya sudah, saya cuma alhamdulillah sapinya selamat sampai dikirim, sampai buat korban masih dalam kondisi baik. Semoga segera terlewat ya Mas. Semoga segera terlewat. Dan kenapa saya bilang PMK akan berlalunya kapan? Belum terprediksi. Karena saya tidak punya dasar bersih kapan PMK ini selesai, karena nggak ada ujungnya Mas. Nggak kelihatan kok gitu loh. Vaksin ternyata juga belum menjamin. Vaksin aja belum menjamin. Selain belum menjamin, yang utama vaksin tidak atau belum mencukupi kebutuhan. Dan priority atau prioritas vaksin yang saya dengar dari dinas, walaupun cuma lewat chatting dan komunikasi, sapi breeding atau didikan. Sedangkan sapi-sapi saya untuk sapi jumbo itu termasuk high risk Mas, risiko tinggi. Saya sampai bilang ke dinasnya, Pak, ada sapi yang sampean vaksin, yang satu kandang isinya 1-2 ekor. Seandainya itu terpapar karena tidak kena vaksin, berapa ruginya? Jenengan bandingkan dengan kandang saya. Seandainya kandang saya terpapar akibat nggak kena vaksin, berapa kali lipat kerugian saya? Saya sampai bilang kayak gitu. Kenapa ini tidak dibilang priority? Tidak dibilang prioritas? Saya sempat menanyakan vaksin, tetapi saya juga berharap memang ada bantuan vaksin dari pemerintah dan sudah ada lampu kuning lah. Belum, saya bilang hijau belum, tetapi di luar itu saya berusaha untuk mendatangkan vaksin pribadi mandiri. Yang intinya saya harus cepat-cepat, mana yang lebih cepat bisa saya dapatkan. Mana yang lebih cepat. Saya sudah tidak peduli harganya berapa, selama saya mampu ya harus saya beli. Misalkan kemarin hitungan untuk 3 kali vaksin sekitar 250 sampai 300 ya Pak? Iya, 250 anggota APPSI. Nah, kalau dari anggota PPSI itu 250 itu satu paket untuk satu ekor yang isinya 3 kali vaksin. Itu satu paketnya, tapi masih dalam proses. Untuk di luar APPSI karena ini usaha dari tim APPSI, ada selisih harga di 300 per paket untuk satu ekornya. Orang kalau berpikir singkat, vaksin mahal, 300.000. Coba dibandingkan sapi terkecil Anda yang paling murah, paling 10%, ya kan? Pedet Eva paling murah angka 3 jutaan, baru umur 5 hari. Tetapi sapi yang kita selamatkan itu bukan pedet, yang nilainya puluhan juta bahkan sampai ratusan juta. Kenapa kamu ragu mengeluarkan uang segitu? Mana-mana. Ya itu Mas, seperti obat-obatan. Begitu tanya obat mahal, mundur nggak beli. Pakai ini dulu, pakai yang murah dulu. Sudah kena panik. Begitu kena, wah tengah malam kesini Mas obat. Ini Mas, cerita sedikit selain obat ini, kemarin apa yang dilakukan Mas Rizky Amin untuk menjaga sapinya sehingga bisa lulus ini? Pasrah. Dari awal sebelum obat, sebelum saya melakukan apapun Mas, saya tidak punya pikiran, belum punya rencana saya harus seperti apa, karena saya belum punya pengalaman ngadepin ini.
Kita kan Mas Reva tahu sendiri, saya pemula Mas di sapi. Ya kan? Apalagi penyakit sebesar ini. Nah itu terus saya pasrahkan, saya minta petunjuk apa yang harus saya lakukan. Alhamdulillah saya ditunjukkan langkah-langkah yang saya tempuh Mas. Saya lockdown kandang, walaupun tidak bisa 100% saya mencegah orang masuk, tetap ada beberapa kali orang masuk. Terus saya obat, antisipasi, sharing sama teman-teman ke, bisa dibilang yang namanya Pak Catur itu kalau di ini dia apotekernya obat hewan, sama teman dokter itu pun dokter Mas Dita. Saya sampai mohon izin ke Mas Dita untuk saat ini mohon maaf saya tidak panggil Mas Dita dan saya izin saya suntik sendiri sapi-sapi saya karena Mas Dita tidak mungkin mengobati sapi kutok, dia keluar dari kandang ke kandang dan tidak mungkin semua dokter hewan atau mantri habis ngobati sapi satu kandang dia pulang sterilisasi masuk lagi ke kandang lain, saya kira itu sulit gitu. Walaupun ada nggak banyak, mendingan saya spekulasi, saya minta saran teman-teman cara nyuntik dan segala macam yang dulu kita sudah latihan. Ya udah saya tarapan sendiri, tetapi ya tetap panik Mas. Begitu tamu datang ke sini tujuannya mau lihat sapi, apa ya meh tak larang. Akhir-akhirnya saya kadang luluh Mas. Yes, tak buka kandang. Saya jujur mau masuk kemarin, mikir udah. Itu karena tahu diri. kadang saya wis nggak tega dan mereka tidak semuanya paham Mas. Tamu saya itu tidak semua paham dengan resiko Kondisi ya. dan kondisinya. Kadang ya wis udah oke lah saya masuk kandang, tapi habis itu tamu keluar wah langsung cepat-cepat saya Mas. Ya kan? Langsung ABK panggil semproti semua gitu. Semproti semua gitu. Ya kadang saya harus menghargai juga gitu. Tetapi ada juga yang sudah memahami. Oke Mas, tak lihat dari jauh. Oke Mas, mana video timbangan? Berarti Pak Haji belum ke sana. Belum. Sampai sini Ini termasuk tamu kehormatan, termasuk teman-teman YouTuber ini. Sekarang saya niati bismillah Mas. Bismillah ayo, nanti mau diliput-liput khusus hari ini tak. Saya tak Gitu. Sekarang ada peluang lah, tapi nggak sepanik Udah kemarin. nggak sebanyak kemarin. Mas. Udah nggak sebanyak kemarin. Sempat Tentunya. ini, ada yang buat paling panik ketika waktu itu sebelum pengiriman itu pernah nggak ngalami? Ya ada beberapa ekor Mas yang karena saya belum pernah ngalami ya Mas, yang saya pernah berpikir apa ini yang namanya PMK, tapi saya ada yang mungkin gejala. Udah nggak berani keluar kandang Mas, saya ngawasi, cuma ngatur teman-teman, kamu ke sana, kamu ngurusi kandang sana, ada yang nyari makan, ada yang saya standby Mas. Standby. Ya saya harus lihat perkembangan situasinya. Di saat saya ngelihat sapi makannya bagus, udah mulai lega. Ada yang sampai tahu-tahu depro. Tak lihat kok nggak ada belen, nggak ada ini, oh berarti bukan PMK. Obati. Deg-degan berarti Mas. Deg-degan itu gini Mas. Sehabis saya yakin itu selalu deg-degan Mas, karena kan ada deg-degan mati berarti. Tapi memang deg-degannya detak jantung ini lebih tinggi Mas. Durasinya lebih tinggi, kadang naik Mas, kadang naik. Di saat kita panik pasti naik. Nah nanti begitu mulai teratasi nih, turun lagi, capai lagi. Saya bilang saya tidur di rumah itu nggak bisa Mas. Karena begitu di rumah saya pegang HP sudah mapan tidur gini ngeliat CCTV Mas. Tapi gue nah Berapa hari nggak tidur Mas? bukannya nggak tidur Mas, saya itu tidur sampai teman saya tadi bilang Mas Ambangki orang enek niat turu keturun Mas, keturun piye carane ben iso keturun. Saya itu cuma di sini Mas, di gazebo ini. Peternak siaga. Ada suami siaga. Iya betul. Di sini jadi teman-teman ABK kadang itu tetangga teman saya itu tak ajak ngobrol di sini. Kalau ada obrolan lain, otomatis kan sejenak saya lupa Pak Haji. Sejenak saya lupa, akhirnya saya bisa refresh ketiduran. Tapi ya nggak bisa begitu bisa tidur terus tidur lama nggak bisa Mas. Maksimal saya subuh pasti tidak kebangun. Kalau enggak tidur di sini nanti jam 2:30 saya ke dalam. Nah, sama saya sholat baru nunggu tidur bangun lagi. Tapi begitu bangun itu pasti ya tangkap
sapi kupiye. Terus ada teman dari Polsek sini, Mas. Kamu itu di saat genting-gentingnya COVID, kamu ketawa ketiwi kesana kesini nggak ada takutnya. Tapi ini menyerang ke sapi kok kamu kayak takutnya kayak mau mati sendiri kan ya? Iya kan? Aset ya. Satu aset, Amanah. yang kedua amanah, yang paling berat amanah Pak. Tapi mah kalau masih punya pribadi, saya itu lolos Mas. Kenapa saya bisa lolos? Saya sudah yakin itu rezeki saya. Mau diatur Allah seperti apa ya saya tinggal jalani. Bahkan saya sampai sekarang pun saya tidak tahu persis uangku ada berapa, itu saya tidak. Saking ngakai mungkin Bu. Bukan saking ngakai. Karena saya sudah punya keyakinan. Saya menghitung, bantu ngitung. Tidak usah dihitung karena hitungan detik selesai. Karena apa? Saya sudah, yang membuat saya tenang dan saya nyaman iso guyon-guyu itu apa Mas? Saya sudah punya prinsip keyakinan kalau saya dan keluarga saya besok itu masih ditakdirkan untuk hidup, insya Allah masih ada rezeki untuk hidup. Gimana sih? Cuma itu Mas. Happy. Ini Mas, kemudian ketika tahu wah internet udah lulus ya Pak, menjelang hari ya rasanya gimana Mas? Rasanya? Ya 50% plong Mas. 50, tapi cuma 50%. Baru Masih proses pengiriman. masih proses di sana. pengiriman dan saya masih ada beberapa ekor yang tak tahan gitu. Dan Luar biasa. mungkin teman-teman sebagian besar masih refresh, masih relax gitu dong Mas. Udah sapinya udah laku. Lah saya sekarang saya sudah berjuang lagi Mas. Kemarin kalau lihat story saya sudah mulai belanja. 10 betul. Ya, alhamdulillah 2 hari kemarin dapat 11 ekor. Nanti bisa Mungkin dilihat. karena keburu kehabisan atau gimana? Bukan. Nek keburu kehabisan saya kembali lagi ke rezeki tadi Mas. Saya sudah. Kegiatan lagi. Tetapi Mas Revan tahu ada beberapa orang yang sudah menggantungkan hidupnya di usaha kami, yang menanggung untuk kebutuhan keluarganya. Nek saya nggak segera ngisi kandang, mereka mau kerja apa? Kemarin sempat tak alihkan, oke lah kita ngurusi pupuk, saya berusaha ternak. Yus itu apa yang bisa dikerjakan, bersihin kandang ini. Tapi nek ini nggak tak isi apa ya mau gitu terus. Saya tidak mungkin nomboi dari luar usaha yang kalau nggak kerja masuk ya tak ganti terus, saya juga berat. Tetapi ya wis dengan bismillah saya spekulasi, saya mulai belanja lagi dan alhamdulillah dari 1 minggu terakhir awalnya ada 4, kemarin 11, saya sudah 15 ekor masukkan ke kandang. Mulai isi ya. Iya, Artinya ya tidak trauma dengan PMK ini ya. trauma sih enggak Mas, tapi ya dari dulu kalau kita tidak spekulasi Jangan datang lagi. jangan berharap jadi pemenang. Kita start awal, kemungkinan finish awal itu lebih besar ya Pak Haji. Oh, iya. Luar Tapi biasa, Mas. itu kan pemikiran bisnis ya Mas. Tetapi pemikiran bisnis itu kenapa saya berani spekulasi, dasarnya yaitu saya niatkan untuk membantu teman-teman, menolong teman-teman tim saya ini biar tidak kehilangan pekerjaan. Ini kan teman-teman banyak yang masih trauma ya. Support bagi teman-teman gimana ini? Gini Mas, khususnya teman-teman yang memang jadi korban keganasan PMK, yaitu tadi yang pertama kuncinya ikhlas, tawakal. Wong kemarin kamu dapat rezeki aja, kamu nggak ngapa-ngapain, kamu tidak bersedih, tidak ini, ya kan? Banyak lagi. Ya, di saat kita dapat musibah, kenapa kamu terlalu berlarut-larut memikirkan itu? Semangat. Ya enggak lah, dulu kita aja mau makan aja enggak bisa, apalagi mencari apa yang dimakan. Sekarang kita makan tinggal ngambil, rezeki sudah ada, beras, makanan sudah ada. Itu kan janji Allah terpenuhi. Udah abaikan. Jika kita memikirkan keterpurukan terus, kecerdasan kita untuk masa depan itu berkurang. Yang sudah, pikirkan langkah ke depannya. Itu buat teman-teman. Ya kembali lagi yakin.
teman-teman besok masih hidup, insya Allah masih dijamin rezeki untuk besok. Isi kandang lagi ya. Tetap, tapi kita tidak boleh ceroboh dan harus waspada. Hindari belanja di pasar. Kalau memang sapi untuk dirawat, hindari belanja di pasar. Kita dari peternak, saya yang lakukan itu. Kalau boleh ke pasar, belanja dari pasar ataupun dari peternak-peternak. Untuk antisipasinya, siapkan kandang karantina. Jadi sebelum yakin sapi ini terbebas dari virus, jangan dicampur dengan sapi lama. Itu yang saya lakukan. Kemarin saya sempat bisa dibilang mengeluh karena lahan saya tidak cukup untuk bangun kandang satu tempat. Terpaksa saya membangun di beberapa tempat, Mas. Ternyata setelah saya pelajari, rencana Allah itu lebih istimewa. Begitu kejadian ini, ternyata manfaatnya lebih besar, Mas. Saya punya kandang-kandang di beberapa tempat. Oke, kandang sini untuk karantina dulu. Kandang sini karantina, masuk ke kandang kedua. Kandang kedua beres, masukkan kandang pusat. Ya udah, tak bikin kayak gitu. Ya itulah, apapun yang terjadi, termasuk musibah sebesar apapun, insya Allah akan ada hikmah yang lebih besar di belakang hari nanti.